dari figuran mau masuk ke layar jadi pemeran utama gitu. Ya soalnya gitu. Kalau Pak Dwi Cahyo ini dari kemarin sudah ikut-ikutan terus. Ada Henry Subiakto lagi sekarang dari Komdiki kalau nggak salah ya. Iya. Itu hebatnya kan gitu. Pada saat dia dikasih gaji pemerintah dia nggak ribut. Kalau memang berseberangan dengan pemerintah jangan ambil uang pensiunmu. Lah kau masih ambil uang pensiunmu, tapi kamu teriak-teriak menjatuhkan pemerintah, teriak-teriak menjatuhkan Polri segala macam. Itu namanya nggak adil. Saya pernah bicara, saya ini seorang penyidik dulu, penyidik terus nyidik dulu. Ini sebenarnya kasus ini 3 bulan paling lambat selesai. Pada saat berkas terakhir dikirimkan ke JPU sesuai dengan petunjuk-petunjuk sudah dipenuhi dan tidak ada pembetulan lagi, tidak dikembalikan. Nah, itulah ya kalau dalam bahasa kodenya kejaksaan itu itulah yang disebutkan P21. Ya. Tapi Dirkrim tidak perlu harus menyebutkan P21. Kenapa? Karena itu tidak perlu dipublikasikan. Itu adalah rahasia hukum. Berapa banyak kasus yang ada di Indonesia? Apa pernah harus conference? Kan nggak pernah. Ya, karena sudah booming aja diminta harus conference, masyarakat sudah tahu. Dari Hong Kong ngomong kayak gitu. Kan lucu yang punya ijazah dia kok disuruh tunjukin ke masyarakat. Tunjukin aja ijazahnya. Nah, makanya sebenarnya sekolah hukumnya dari mana? Yang sialnya ada yang ngomong pengacaranya kayak gitu lagi deh. Nah, katanya fakultas hukum, saya takutnya bukan di fakultas hukum dia. Fakultas biologi dia belajarnya itu. Yang namanya kalau anda mau pengen tahu ijazah orang asli atau enggak, kau punya pembanding nggak? Kemarin kasus ijazah ini masih belum selesai, ternyata muncul lagi nama-nama baru karena kemarin mantan Wakapolri muncul untuk mendukung para tersangka ini, Roy Suryo CS, dan kali ini muncul lagi 2 nama ya kita bilang cukup pernah berperan di negara ini gitu kan. Ada pakar hukum siber itu ada Prof. Henry Subiakto. Terus juga ada mantan Hakim Agung Dwi Cahyo ini. Pak Jenderal nih, Prof. Henry itu sempat mengungkapkan kecurigaannya terkait percepatan proses hukum yang menjerat Roy Suryo, khususnya ini ya Roy Suryo CS gitu, katanya ini akan untuk menghapus untuk uji coba pembuktian ijazah di pengadilan. Ini gimana nih Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Itu kayak apa ya? Dari figuran mau masuk ke layar jadi pemeran utama gitu. Ya soalnya gitu. Kalau Pak Dwi Cahyo ini dari kemarin sudah ikut-ikutan terus. Nah, saya tahu itu sudah sering ikut podcast juga dengan beliau-beliau itu. Tapi sekarang dia ikut bersuara secara lantang. Ada Henry Subiakto lagi sekarang dari Komdiki kalau nggak salah ya. Iya. Ya, itu hebatnya kan gitu. Pada saat dia dikasih gaji pemerintah dia nggak ribut. Kan gitu. Dan sudah selesai daripada gaji pemerintah dia ribut. Dan sampai sekarang masih ada uang pensiunnya loh. Kan gitu. Kalau memang berseberangan dengan pemerintah jangan ambil uang pensiunmu. Sehingga kau bisa berbicara bebas. Lah kau masih ambil uang pensiunmu, tapi kamu teriak-teriak menjatuhkan pemerintah, teriak-teriak menjatuhkan Polri segala macam. Itu namanya nggak adil. Malu nggak kira-kira? Kembali kepada pokok permasalahan. Kalau dikatakan dipercepat ini lucu dengernya itu. Justru terlalu lama. Loh. Saya pernah bicara. Saya ini seorang penyidik dulu, penyidik terus nyidik dulu. Ini sebenarnya kasus ini 3 bulan paling lambat selesai. Nggak ada yang susah. Ya. Pertama, ya, kan sudah diuji lapor dari Barreskrim. Dan yang melaporkan juga bukan LP Dumas. Kenapa? Karena tidak punya legal standing. Pakai otak dulu gitu loh. Kamu aja nggak punya legal standing, tapi maksa-maksa orang gitu loh. Yang kedua, udah dinyatakan SP2 itu berhenti bahwa ternyata itu ijazahnya asli.
sudah di ngomong oleh Humas Mabes Polri lah gitu. Ada tuh. Pasti. Nah sekarang dilaporkan tentang pencemaran nama baik karena memang betul-betul dicemarkan nama baik Pak Jokowi. Tadi yang ditindaklanjuti, pemeriksaan dan lain sebagainya sudah dilakukan, pembuktian sudah, pemeriksaan ahli sudah, saksi-saksi sudah, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang sudah digulirkan ke JPU. Sudah beberapa mengatakan bahwa itu menyatakan bahwa sudah berkas lengkap, barang bukti lengkap, karena dikatakan oleh Dirkrimnya sudah persiapan penyerahan tahap 2. Kenapa dia ngomong gitu? Pada saat berkas terakhir dikirimkan ke JPU sesuai dengan petunjuk-petunjuk sudah dipenuhi dan tidak ada pembetulan lagi, tidak dikembalikan. Nah, itulah ya kalau dalam bahasa kodenya kejaksaan itu itulah yang disebutkan P21. Ya. Tapi Dirkrim tidak perlu harus menyebutkan P21. Karena apa? Karena itu tidak perlu dipublikasikan. Itu adalah rahasia hukum, bukan untuk diperjualbelikan di masyarakat. Berapa banyak kasus yang ada di Indonesia? Apa pernah harus conference? Kan nggak pernah. Nah, karena sudah booming aja diminta harus conference, masyarakat sudah tahu. Dari Hong Kong kok ngomong kayak gitu. Yang ngomong ini punya kadar intelektual loh. Tapi kok jadi dangkal gara-gara kayak gituan. Kembali lagi pada pokok semula, ya sudahlah, apapun kau dengan ilmumu, tunggu aja proses ini. Kalau nggak kau setuju, lakukan langkah hukum, kan gampang kan, kita punya hukum berkeadilan. Loh hukum nggak adil ya, berarti kau jangan di Indonesia, karena itu yang berlaku di Indonesia. Kalau kau nggak setuju dari dulu saya katakan pra peradilan aja, kenapa sih? Kan cuma itu langkah untuk mengamputasi. Nggak kau lakukan, malah kau lari kemana-mana, lari ke KIP, lari ke Komnas HAM, lari ke MK, lari ke nanti lama-lama kemana-mana kau lari lagi, dan semuanya ditolak. Lari ke DPR juga nggak diterima. Nah, saluran yang resmi kau tidak mau, alasannya nanti sudah politik. Nah kau sendiri sudah underestimate. Ya sudah tidak merasa pede. Kenapa kamu tidak merasa pede? Karena tahu di mana titik kelemahanmu. Ya sudahlah, kalau memang mau hebat, ikuti aja perkembangannya. Nanti kalau kau tidak setuju juga, ayo bermain di pengadilan. Kalau dikatakan terlalu cepat supaya membuat permasalahan, terlalu lambat, bukan terlalu cepat. Jadi salah makan obat juga gitu loh. Gitu Mbak Vivi. Oke, Prof. Henry juga menilai nih ada upaya sistematis untuk menyelesaikan perkara ini sebelum Jokowi melakukan agenda roadshow politiknya. Memang kita dengar Pak Jokowi akan melakukan safari politik bersama PSI gitu kan Pak Jenderal ya. Tapi juga kita sudah mengkonfirmasi dari Yakub Hasibuan sendiri juga mengatakan Pak Jokowi ini sudah nggak sabar untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan sebenarnya. Lantas karena itu, kan mereka kan desak supaya ditunjukkan ijazahnya. Lah ingat baik-baik, kamu tuh punya hak. Justru nanti pada saat di pengadilan dengan substansi pencemaran nama baik, baru hakim menanya, kenapa Bapak dicemarkan? Dikatakan ijazah saya palsu. Saya kan alumni UGM Pak, atau Bu, ini saya buktikan ijazah saya. Itu baru. Kan lucu yang punya ijazah dia kok disuruh tunjukin ke masyarakat, tunjukin aja ijazahnya. Nah, makanya sebenarnya sekolah hukumnya dari mana? Yang sialnya ada yang ngomong pengacaranya kayak gitu lagi. Nah, katanya fakultas hukum, saya takutnya bukan di fakultas hukum dia, fakultas biologi dia belajarnya itu. Karena kalau fakultas hukum dia tahu etika prosedur hukum. Yang namanya substansi pencemaran nama baik seperti itu. Yang namanya kalau anda mau pengen tahu ijazah orang asli atau enggak, kau punya pembanding nggak? Kalau punya pembanding baru kau lari ke petun, baru ditunjukkan mana yang asli, mana yang nggak asli. Tapi kalau kau nggak punya, yang punya hak itu kan yang penerima manfaat Jokowi. Yang memberikan manfaat kan UGM. UGM sudah menyatakan bahwa itu ijazah Pak Jokowi. Kok teriak-teriak kamu? Ada apa? Yang sialnya diserempet ke yang lain-lain, masuklah ke Gibran, Fufu Fafa lah, ada Arang Konstitusi lah, udah macam-macam. Sudah nggak murni, gitu loh. Yang sialnya teriak-teriak ini orang-orang yang sudah berpendidikan lagi, melacurkan akal sehatnya demi kepentingan
yang nggak jelas ini. Hmm. Berarti ada supan-susupan yang ingin membuat instabilitas di negara kita. Dicermati. Makanya saya berkali-kali ngomong, para penentu kebijakan, lah, segera tuntaskan masalah ini, jangan sampai berbuah hasil yang tidak baik. Salah satu karena diangkat tuh akibatnya apa? Seperti demo kemarin, salah satu di antara itu yang diangkat juga. Kan sudah tidak substantif. Ada emak-emak itu pakai kacamata tuh saya lihat. Saya kira tadi ini mahasiswa UI dari mana? Rupanya udah emak-emak pakai kacamata tuh, yang pakai gingsul-gingsul dulu. Yang tusuk gigi terus saya, loh, kok ikut demo nih? Lo mahasiswa dari mana nih, saya bilang kan? Iya. Nah kayak gitu. Nah, jadi supaya ini segera tuntas, ya segeralah JPU apapun yang terpahit segera tuntaskan. Apapun hasilnya muarakan ke pengadilan biar masyarakat tidak terpecah belah. Itu loh Pak Bibi. Pak Jenderal, kan memang udah ada rencana PSI akan membawa Pak Jokowi untuk safari politiknya. Di tengah kasus ijazah ini sebenarnya PSI harusnya menunda dulu atau seperti apa sih Pak Jenderal? Baik, saya sudah tahu kemana Mbak Vivi bertanya itu. Kalau menurut hemat saya begini, yang pertama dulu ya, hak seseorang mau berangkat, mau pergi kemana saja itu hak pribadi yang tidak bisa diamputasi orang lain. Dengan urusan apapun untuk kepentingannya. Dia mengeluarkan biaya sendiri, dia punya program sendiri, visi dan misi sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengamputasi atau yang menghambat. Dan itu dilindungi undang-undang. Karena dia tidak merugikan orang lain, kelompok, masyarakat, atau golongan. Itu satu dulu. Yang kedua, kita lihat konstelasi yang ada sekarang sudah berbau hukum, tapi sudah berbau setengah politik. Makanya saya pernah berbicara kepada media juga, timnya, penasehatnya, orang yang dekatnya, atau dari PSI sendiri, berkoordinasi secara komprehensif kepada Pak Jokowi untuk melihat konstelasi ini, melihat dampak-dampak ikutannya, lebih besar manfaatnya atau mudaratnya. Jadi sehingga menentukan pertimbangan daripada Pak Jokowi, apa sudah pantas saat sekarang ini melakukan safari politiknya. Karena percaya dengan saya, dengan situasional ini, ya, orang akan semakin banyak bunyi. Bahkan ada yang bilang bawa aja ijazahnya, apa urusannya. Nah, semua pokoknya dengan segala macam cara bagaimana menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi dilakukan. Nah, untuk itu saya tidak mau menghambat, hanya saya memberikan guidance aja supaya berkoordinasi lah para tim-timnya ini. Melihat situasional yang ada secara global, terus ambil langkah-langkah yang lebih bijak. Kalau memang menurutnya itu baik, lakukan silakan. Kalau memang betul menunda dulu silakan. Saya tidak pada posisi untuk menentukan sikap, tapi yang memberikan gambaran saja. Gitu loh kira-kira. Oke.